got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out that thing, hold fast, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di video kali ini aku mau membawakan satu kasus yang lagi ramai dibicarakan di sekitar kita semua, yaitu kasus pembunuhan dan mutilasi. Sebelum kita membahas ini lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu bahwa semua yang aku sampaikan di sini aku rangkum berdasarkan informasi yang sudah diungkap di media. Jadi aku mohon maaf kalau ada beberapa informasi yang kurang lengkap karena kasus ini juga masih dalam proses penyelidikan polisi. Kalau kalian ada informasi tambahan mengenai kasus ini, langsung aja kalian tambahkan di kolom komentar video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas kasusnya. Kejadian ini bermula pada tanggal 23 Januari 2025, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ada seorang warga yang menemukan sebuah koper merah di selokan yang berbentuk seperti paket. Lalu segeralah warga melaporkan hal tersebut ke kepolisian, yang saat itu diketahui bahwa koper tersebut berisi potongan tubuh manusia tanpa kepala dan satu kaki. Belum diketahui identitas korban tersebut, maka polisi segera melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, barulah diketahui bahwa korban adalah seorang wanita cantik asal Blitar yang bernama Uswatun Hasanah atau biasa disebut Uswa. Uswa merupakan janda cantik yang berumur 29 tahun, lahir di Blitar pada tanggal 25 April 1995, di mana ia sudah memiliki dua orang anak, yaitu anak pertama laki-laki yang berumur 10 tahun dan anak kedua perempuan yang berumur 7 tahun. Diketahui kedua anaknya kini tinggal bersama orang tuanya di Desa Seloro, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Uswa merupakan tulang punggung keluarga yang dimana ia bekerja sebagai SPG kosmetik. Setelah melakukan penyelidikan lebih dalam lagi, akhirnya polisi berhasil mengungkap pelaku yang ternyata pelaku merupakan kekasih Uswa yang bernama Rohmat Trihartanto alias RTH alias Anto. Anto merupakan laki-laki berumur 33 tahun yang berasal dari Tulung Agung juga, di mana tempat Uswa bekerja. Baru diketahui Anto merupakan ketua ranting salah satu perguruan silat di Tulung Agung, Jawa Timur, dan juga salah satu anggota lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu sosial kemasyarakatan dan anti korupsi. Di sini Anto menjelaskan bahwa ia memiliki hubungan asmara terlarang yang bisa dibilang sudah cukup lama, yaitu kurang lebih 3 tahun bersama Uswa. Anto diketahui sebenarnya sudah memiliki anak dan juga istri sah. Anto mengatakan kepada polisi bahwa motif yang ia lakukan terhadap Uswa lantaran ia sakit hati karena sebelumnya Uswa pernah ketahuan membawa laki-laki lain masuk ke dalam kos-kosannya. Anto pun mengaku bahwa ia sudah menikah siri dengan Uswa, bahkan Uswa sudah memperkenalkan Anto kepada keluarganya. Walau ayah Uswa sebenarnya tak terima karena ia tidak pernah mendapatkan informasi dan tidak dijadikan wali oleh anaknya saat sang anak melangsungkan pernikahan dengan Anto. Anto pun mengaku sering menginap di rumah orang tua Uswa. Jadi jelas orang tua Uswa lumayan kenal dekat dengan Anto. Setelah menjalin hubungan selama 3 tahun, Uswa selalu meminta kepada Anto untuk meresmikan hubungannya dan meminta Anto untuk menceraikan istri sahnya. Karena Anto merasa belum siap untuk menceraikan istri sahnya dan selalu memberikan alasan-alasan kepada Uswa setiap kali Uswa meminta Anto segera untuk menikahinya, Uswa pun merasa dipermainkan, sehingga ia melontarkan sumpah serapah terhadap anak perempuan Anto, di mana Uswa mengatakan hal yang membuat Anto sangat sakit hati, yaitu Uswa mengatakan bahwa anak Anto saat besar nanti akan menjadi seorang PSK. Bahkan Uswa pernah melakukan aksi nekatnya dengan mendatangi rumah istri sah Anto untuk memaksa Anto menceraikan istrinya. Dan di situ Uswa semakin sakit hati dan kecewa, karena ternyata ia harus mendapati kenyataan pahit bahwasannya istri Anto sedang dalam keadaan hamil. Saat mengetahui itu, Uswa juga meminta Anto untuk menghilangkan anak keduanya, karena ia ingin segera menjadi istri sah Anto. Dan baru diketahui bahwa pernikahan siri Uswa dan Anto pun ternyata tidak pernah ada. Status palsu itu digunakan hanya untuk menutupi perselingkuhan mereka, agar tidak dicurigai oleh tetangga sekitar selama setiap kali Anto menginap di kos-kosan Uswa. Lalu bagaimanakah Uswa sampai bisa dihabisi oleh Anto secara brutal sampai mayatnya dimutilasi dan dibuang di 3 tempat yang berbeda?
Berikut kronologinya. Pada hari Minggu 19 Januari 2025, Anto mengajak Uswa untuk menginap di sebuah hotel di Jalan Bismo, Kota Kediri, Jawa Timur. Sebelumnya Uswa sudah dijanjikan akan diberi uang sebesar 1 juta agar Uswa mau bertemu dengan Anto. Setelah Uswa menyetujui hal tersebut, Anto pun menjemput Uswa di Terminal Gayatri, Tulung Agung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lalu, pada saat di hotel jam setengah 1 dini hari, pada hari Senin 20 Januari 2025, Uswa dan Anto terlibat percekcokan yang dimana Anto dengan tega mencekik leher Uswa secara brutal. Di situ Uswa sempat melawan dan memberontak, namun tetap kalah dengan tenaga Anto sehingga kepala Uswa terbentur lantai kamar hotel dan mengalami pendarahan di hidungnya. Lalu Uswa pun tak sadarkan diri hingga tewas. Setelah kebingungan mau diapakan tubuh Uswa, akhirnya Anto menutup tubuh Uswa dengan spray kasur yang ada di kamar hotel tersebut. Dan setelah itu, ia keluar dengan membawa mobil Uswa untuk mengambil koper warna merah yang ada di kosan Uswa di Tulung Agung. Anto di situ sempat menghubungi keponakannya yang berinisial MAM untuk membawa koper warna merah, tali pramuka, kantong kresek warna hitam dan putih 10 buah. Dan ia juga sempat mampir ke minimarket terdekat untuk membeli pisau yang akan dia gunakan untuk memotong tubuh Uswa. Setibanya di hotel pada pukul 1.30, Anto menjuru MAM untuk pulang dan meminta untuk menjemputnya lagi pada pukul 05.00. Setelah itu, ia melanjutkan aksinya memotong tubuh Uswa menjadi 3 bagian menggunakan pisau yang sudah ia beli di minimarket tadi. Setelah tubuh Uswa terpotong menjadi beberapa bagian, Anto pun langsung memasukkannya ke dalam koper dan kantong plastik yang telah dibelinya. Pada saat pukul 5.20, Anto keluar dari hotel untuk membawa koper tersebut dan terlihat di CCTV bahwa MAM sudah menunggu di depan kamar hotel. Menurut pengakuan MAM terhadap polisi, ia sama sekali tidak mengetahui bahwa koper yang dibawa oleh Anto adalah mayat manusia. Lalu Anto berencana membuang potongan-potongan tubuh Uswa di beberapa daerah. Pada tanggal 21 Januari 2025, Anto membuang potongan kaki Uswa di daerah Trenggalek. Selanjutnya, Anto akan membuang potongan kepala juga di situ. Namun tidak jadi karena di belakang kendaraannya ada sepeda motor yang melintas. Karena takut dicurigai, Anto akhirnya mengambil kembali potongan tersebut. Dan keesokan harinya, pada tanggal 22 Januari 2025, Anto membuang potongan kepala Uswa di Ponorogo. Dan juga membuang potongan lainnya yang ada di koper merah di selokan daerah Ngawi. Yang lebih di luar nalarnya lagi, ternyata si Anto ini setelah memutilasi Uswa, ia sempat pulang ke rumah ibunya dan memberikan pisau yang ia gunakan untuk memotong tubuh Uswa kepada ibunya. Dan pisau itu sempat digunakan oleh sang ibu untuk memasak dan memotong buah di rumahnya. Anto juga langsung menjual mobil korban yang ternyata Anto juga merupakan oknum penjual beli kendaraan bodong. Hasil dari jual mobil tersebut, dibelikannya lagi mobil baru untuk menghilangkan jejak aksi bejatnya. Setelah ditemukan koper merah pada tanggal 23 Januari 2025 di selokan Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 3 hari kemudian polisi berhasil menemukan potongan tubuh yang lainnya pada hari Minggu 26 Januari 2025. Yaitu ditemukannya lagi kepala korban di wilayah Jurukbang, Desa Selawe, Kecamatan Walulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Dan untuk potongan kaki yang terakhir ditemukan di hutan Jati Ponorogo. Pada kasus ini, polisi menjelaskan bahwa pelaku akan dijerat dengan beberapa pasal, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dengan ancaman hukuman terhadap tersangka bisa mencapai hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi untuk kepastiannya kita masih menunggu penyelidikan ini selesai, jadi mari kita sama-sama pantau terus untuk kasus ini. Nah, jadi itu tadi guys untuk kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur yang baru-baru ini ramai sekali dibahas di sosial media maupun di berita. Semoga untuk pelaku mendapati hukuman yang seadil-adilnya, dan dengan munculnya berita menyedihkan ini, aku secara pribadi turut berduka cita
Untuk korban, semoga amal ibadah korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan, dan juga kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat kalian semua yang ada informasi tambahan mengenai kasus ini, ataupun ada hal-hal kekeliruan yang aku sampaikan di video ini, bisa langsung kalian tulis di kolom komentar. Karena aku hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Oke guys, jadi sekian dulu untuk videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.